gimana cara menanganin anak nakal banget, ngebohong, ngelem, mabok gitu dari orang tuanya, padahal umurnya masih SD, SMP gitu, SMA, tapi susah untuk dikasih masukan sama orang tuanya itu gitu. yang langkah yang pertama, Bapak dulu. Nah, Pak Haji di sini udah nanganin judi yang berapa miliar paling banyak, Pak Haji? Ini yang fantastis yang ruginya sekitar 5,1 miliar. Nah, itu dalam jangka waktu sekitar 6 bulan. Berikutnya, nah ini lihat lagi itu salah satu ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ustadz Opik ini ya. Masih muda Pak Ustadznya, ganteng. Nah, saya sekarang akan membahas masalah pecandu judi. Jadi katanya Pak Haji sampai ke habis 5 miliar ya. Ada bahkan yang ada lebih, ada yang 3 miliar. Itu gimana Pak Haji sampaikan? Apakah pecandunya udah lama atau pecandu baru-baru tapi ininya gede gitu, taruhannya gede. Jadi yang kecanduan judi itu biasanya itu adalah karena faktor habituation. Ya. Biasanya satanya sebagian besar pasangan judi ini nggak hitung jadi jumlahnya ya. Iya. Misalnya itu banyak tempat tapi kita ambil saja ya. Iya. Dari sebagian besar yang datang untuk mengikuti rehabilitasi mental tentang Iya. kecanduan judi ini, Iya. penyebab utamanya sejak anak usia dini, Iya. itu anak sudah dikenalkan dengan game. Kalau dulu apa namanya PS. Ya, PS. Itu ada sebenarnya ya game yang ular-ularan kayak gitu ya. Kalau dulu masih Pak Haji kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun 71. Berarti Pak Haji pernah gimbot. Nah, Gimbot, ya Pak itu. Haji. Gimbal sehingga sudah yang berkembang, Iya. usia tumbuh berkembang, Iya. update lagi sampai Iya. akhirnya dia bisa mengisah sendiri. Iya. Yang terjadi itu pembiasaan berulang-ulang menjadi sebuah Iya. kebutuhan. Kalau tidak akan menjadi sakit buat dia. Iya. Maka jadilah kecanduan judi. Judi itu banyak ya jalurnya ya, jadi game online, Offline juga. offline juga, pokoknya judi banyak lah jalurnya. Dan kenapa ya bisa sampai kalau miliaran, Pak Haji itu kan biasanya dari bola, judi bola gitu Ya, biasanya. yang itu dari trading, yang rugi itu ya. Dari trading, judi bola. Terus ada juga yang memang dari PUBG, Ya. ada juga yang dari Mobile Legends. Ya. Banyak, pokoknya semua jenis judi itu kan banyak ya, Ya. nggak kehitung, tergantung suka-sukanya. Ya. Kalau seseorang dia mengulang-ulang bermain judi, umpamanya di judi bola, Ya. jadi dia pasangan yang kecil sampai pasangan yang besar. Ya. Kalau yang sudah kecanduan, Ya. pasang 50.000 dapat 6 juta dipasangin lagi. Ya. Untuk dapat lagi ya Pasangin lagi. semua. Setelah itu juga Dapat lagi. pasangin juga. Setelah itu kan belum cukup ya, belum bisa lagi pasti Iya. ambil pinjam. Nah, ini biasanya Iya. yang kecanduan judi. Iya, kadang kan kalau judi offline kadang sampai jam tangan, kunci mobil itu sama mobil itu ada apa aja? Ada banyak. Tapi sekarang cenderung kepada judi online. Oh iya. Judi online karena mereka bisa mengakses dengan waktu yang cepat, Iya. jangkau negara yang lebih luas ya di online. Iya. Nah, Pak Haji di sini udah nanganin judi yang berapa miliar paling banyak, Pak Haji? Ini yang fantastis yang ruginya sekitar 5,1 miliar. Nah, itu dalam jangka waktu sekitar 6 bulan. 6 bulan. Oh, Ada yang fantastis lagi, ini baru masuk beberapa hari yang lalu. iya. Itu 3,6 miliar. Dalam hitungan 3 sampai 4 bulan. Apartemen habis. Iya. 2 apartemen. Bugatti, Mobil habis. Rumahnya, mobil kakaknya digedein. Pinjaman online, ya pinjaman online sampai ratusan juta. Nah, itu artinya nanti jadi ya udah. Tapi istrinya digadein nggak? Dia kebetulan usianya 25. Oh, 25 tahun nikah. Belum nikah. Kira Hanya pacarnya di Australia. Oh, pacarnya di Australia. Kenapa berawalnya dari mana? Dulu memang dia sudah memiliki latar belakang bermain game yang sederhana untuk PS1 dan sebagainya. Tiba-tiba dia ke Australia bermain kasino. Pulang lagi akhirnya ketagihan.
sudah tidak bisa. Dia ingin sembuh, Yang sembuh. tapi nggak bisa. Ya, karena impulsif, itu artinya bahwa tiba-tiba datangnya. Dia sudah, ya Allah, saya bertobat hari ini, saya kapok mama, ayah, dan sebagainya. Mohon maaf, cukup sampai hari ini. Beberapa minggu kemudian, Ya. gitu lagi. Nah itu Pak Haji datang ke sini informasi dari mana itu? Orang mana itu? Dari mereka yang sudah sembuh. Oh, Dari data mulut, karena juga dari website, Iya. karena juga dari YouTube. Iya, iya. Ini banyak ya. Ada juga yang hitungannya ada seorang keluarga dari kedutaan dari Argentina. Iya. Argentina. Ya itu kecil jadi, tapi sekarang hebat. YouTuber. Subscribernya banyak. Oh itu keluar dari sini berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu Pak Haji? Sekitar 1 tahun yang lalu rehabnya hanya 2 bulan. Oh itu menghabiskan uang 3 miliaran. 3 miliaran. Duit kedutaan habis. Duit kedutaan habis, diambil, pakai habis habis ATM ada orang tua semua. itu dalam jangka waktu yang Sangat singkat. singkat 3 bulan. Yang habiskan 3 miliar lebih berapa bulan tadi Pak Haji rehabnya? 4 bulan. 4 bulan dan sekarang dia udah jadi YouTuber. Ada banyak. Ada banyak. Ini bukan yang miliar itu banyak. Oh, banyak. Ada banyak, bukan satu dua. Yang paling gede di sini 5 miliar lebih. 5 miliar. Bukan paling gede. Itu baru masuk. Baru masuk sekarang. Itu 5 miliar. Kalau ditotalkan bukan 5 miliar. Iya. Kan yang sebelum-sebelumnya. Iya, yang sebelum dari mulai awal belajar sampai lama itu hanya durasi beberapa bulan aja. beberapa bulan aja. Dan sekarang orangnya di sini. Tidak. Dan yang 3 bulan mah baru 3 bulan singkat 3 miliar. Ada yang sudah kembali menjadi pengusaha. Iya. Ada yang menjadi YouTuber. Ada yang menjadi macam-macam lah. Kembali ke dunia normal. Pak Haji itu yang udah sembuh suka sering main ke sini Pak Haji. Kontak, telepon. Ada juga yang lupa. Nah ini macam-macam. akhirnya jadi banyak saudara seperti Banyak ini. saudara. Tergantung kepada orangnya. Ada yang tetap ingat, ada yang Iya. tetap menjalin informasi dan komunikasi, ada Iya. yang support apapun gitu ya. Ada juga lupa sama sekali ya. Aku jadi pengen tahu nih, di pikiran saya kan banyak alumni SMP. Ini alumni gangguan jiwa. Gimana Pak Haji? Jadi kan kita bedakan ya. Iya. Akan ada SMP, SMA, ada RA, PAUD, SMP, SMA itu kan Iya. investasi, Ah. rehabilitasi mental. Iya. Jadi beda pencitraan. Iya. Asalkannya tadi Iya. pada saat sekolah di sini, Iya. mereka harus memiliki nilai yang lebih Iya. cukup. Iya. Ya. Sehingga untuk sekolah-sekolah formal ini jelas anak-anak yang berprestasi. Iya. Gitu. Tapi kalau rehabilitasi mental, Iya. kasih gangguan jiwa. Iya. Jadi pesantren Lutfi itu bukan pesantren gangguan jiwa, bukan pesantren untuk rehabilitasi gangguan jiwa saja, bukan, tetapi untuk menampung anak-anak yang berprestasi untuk sekolah dengan pesantren di sini. Iya. Rata mereka yang dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi juga ada, Iya. Tengah Jawa Timur juga ada. Iya. Pesantren di sini mereka berbekal prestasi. Iya. Prestasi datang ke sini sehingga anak-anak di sini alhamdulillah prestasi, ada yang tahfidz Quran juga ada ya. Iya. Ada juga berbagai macam Iya. ya. Pak Haji yang baru masuk yang habiskan 5 miliar lebih berapa hari? Sekitar 2 mingguan. 2 mingguan. 2 mingguan. Nanti kita kalau memang dia berkenan kita wawancara ya. Iya, iya. Bagaimana penyebabnya, bagaimana Iya. seperti itu. Sip, sip. Kalau dia berkenan, kalau tidak bisa. Ya, kita kan nggak memaksakan. Cuman ini juga ada bocoran dari Pak Haji cara menangani alhamdulillah wa syukurillah. Jadi biar teman-teman di sini di YouTube, Pak Haji di YouTube saya bisa melihat gimana, oh ini nggak bukan apa-apa, ini benar-benar ngobrol, cara masukannya gimana, cara memprosesnya gimana, terus perjalanan Pak Haji dari pertama sampai sekarang itu suatu yang wah banget pokoknya, dari awal gerasi Pak Haji sampai saya Pak Haji bener-bener karena ada keinginan, karena ada kemauan dibarengi dengan keikhlasan karena akan menjadi pekerjaan ini sebuah ibadah. Nih Pak Haji yang saya bingung ya, ingin nanya ke Pak Haji itu kan di sini banyak kalangan-kalangan orang yang nggak punya Pak Haji, sedangkan anak itu suatu yang dibutuhkan oleh orang tuanya karena anaknya 1 atau 2 gitu ingin menggantikan tulang punggung orang tuanya. Nah mereka ingin menyembuhkan tapi nggak ada biaya, Pak Haji gimana itu cara Jadi ada ini ya. Yang pertama hubungi puskesmas masing-masing. Iya. Di sana ada bagian yang namanya bagian ODGJ, Iya. dengan gangguan jiwa. Iya. Jadi datanglah ke puskesmas. Iya. Laporlah ke sana. Nanti Iya. dokter puskesmas yang dimaksud pusat kesehatan masyarakat itu ya
akan melakukan diagnosa. Ya. Setelah itu akan menentukan penyakitnya Ya. dan akan diberikan obatnya secara kontinu. Ya. Berprogram, tapping Ya. off. Ya, biasanya tapping off itu selama 4 bulan Ya. sampai 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun. Ya. Ya, jadi ada memang selama baunya 1 minggu udah sembuh. Ya. Lepas dari obat. Ada juga yang memang 6 bulan. Ya. Tetap harus minum obat. Ada juga setahun, 2 tahun, 3 tahun, maksimal 3 tahun. Kalau 3 tahun komanya tidak ada kemajuan, cuma kemajuannya sedikit, berarti dia seumur hidup dia harus minum Obat. Ya. 10% orang yang menderita gangguan jiwa itu lepas dari obat-obatan. Ya. Sisanya 90% membutuhkan obat-obatan. Iya. Jadi bukan ketergantungan. Iya, iya. Kalau orang yang gangguan jiwa, yang maksudnya yang rusak tadi ke sistem otak lindungnya dan sebagainya, dia akhirnya kalau rusak berarti seumur hidup dia. Iya. Kalau umpamanya tidak rusak berarti 10%. Iya. Ya, yang 10% itu yang bisa sembuhkan ya obatan. Terus kalau pasiennya minta ke sini gimana? Tapi nggak mampu gimana Pak Haji? Nah, yang kedua, jika memang puskesmas itu nanti juga akan petugas puskesmas akan kunjungan ke rumah dia, Iya. ke rumah pasien di sana, akan memberikan obatnya, konsultasi, komunikasi dan sebagainya. Jadi bagian ODGJ gitu ya, ada programnya. Nah, kalau yang kedua bisa menggunakan BPJS, Iya. bisa menggunakan asuransi yang lain, Iya. bawa ke rumah sakit jiwa yang terdekat. Iya. Nah, itu pasti akan mendapatkan perawatan maksimal 21 hari. Iya, iya. Dan juga obatnya selama seumur hidupnya. Iya. Dan juga dia gratis obatnya. Iya. Jadi kalau mau gratis obat, apalagi tinggal gangguan jiwanya obatnya gratis. Bisa aja Pak Haji. Nah, itu ya. Gimana cara menangani anak nakal banget, ngebohong, ngelem, mabok gitu dari orang tuanya, padahal umurnya masih SD, SMP gitu, SMA, Nah. tapi susah untuk dikasih masukan sama orang Nah, tuanya itu gitu. yang langkah yang pertama, bawa dulu ke dokter spesialis jiwa. Oh. Nah, tentukan nanti di sana apakah nakalnya itu memang nakal itu memang nakal karena perubahan perilaku hanya sementara atau memang gangguan jiwa. Iya, iya. Karena ada yang namakan dengan ODD, Iya. offensive deficit disorder, ada macam-macam ya, ada ADHD, ADHD dan sebagainya. Itu dia dulu gitu, apa penyebabnya dari gangguan kejiwaannya, setelah itu baru pengobatannya. Iya. Jadi memang banyak macamnya. Iya. Cuma yang sederhana untuk orang tua, jika memang ada anak-anaknya seperti itu, yang terpenting adalah kasih sayang. Ya, dari orang tua. Senyum, sapa, salam, peluk, Iya. riun, kami Iya. senang hukuman dan ajaran seimbang. Iya. Ya. Dan anak-anak juga sekarang lepas dari pemantauan orang tua ya, karena kesibukan kerja, Iya. apalagi orang tuanya yang di pabrik, shift malam, Iya. datang ke rumah pagi, tidur, berangkat lagi Iya. kerja gitu kan. Mengejar ekonomi, mengejar Iya. status Iya. sosial, mengejar apa? Anak terabaikan. Anak terabaikan. Nah, Dan jadilah korban. Dan jadilah korban. Iya. Dia sukses. Ada juga begini kan? Di pejabat di kementerian tertentu Iya. ya, ada itu kan dia tadinya sukses bisa Iya. mencapai eselon 1, Iya. bisa mencapai eselon 2 gitu ya, di beberapa kabupaten provinsi, tetapi gagal dari sisi anak. Iya. Nah, inilah yang Tapi Pak Haji menerima anak-anak yang seperti itu di sini. kita terima. Kita terima. Itu kan sama juga gangguan jiwa. Iya, iya sama. Ya, dengan perlakuan yang Iya, Pak Haji, alhamdulillah saya bisa ngobrol-ngobrol di sini dengan Pak Haji. ya. Sekalian kesini silaturahim Ya. dan alhamdulillah Pak Haji membukakan untuk hati saya kesini ngobrol-ngobrol, jadi saya tahu Ya. pengalaman apa orang gila itu ada A B C D E F gitu. Jadi banyaklah pengalaman saya sekarang dari Pak Haji, Ya. banyak masukan dari Pak Haji, mudah-mudahan buat saya bermanfaat. Dan Ya. kalau ada yang nanyain bisa ini itu gitu Pak Haji ya, alhamdulillah. Dan saya ingin lihat ke lokasi kalau Pak Haji Boleh, boleh gitu ya. Kita lihat ke lokasi aja Kita teman-teman. sudah siapkan di Iya. sini sekitar 2 hektar, tetapi Iya. 2 hektar ini lokasinya ada yang memang satu hamparan, ada Iya. yang tidak hamparan. Iya, iya, siap Mudah-mudahan. Cuma yang kita bangun hanya beberapa ruang kelas, tapi cukup untuk RAO, SMP. Iya, siap. Simpulnya begini, bahwa setiap orang itu akan mengalami gangguan jiwa, Iya, betul. ringan, sedang, atau berat. Iya. Berat, sedang ataupun juga ringan ya, Iya. itu tergantung kepada kita. Iya. Tentunya. Itu dari berbagai masalah. Ya. Pada saat ringan, kalau kita menganggap berat masih berat. Iya. Kalau berat, kita menganggap ringan masih ringan. Iya, betul. Jadi pada saat persoalan apapun,
selesaikan persoalan. Karena persoalan itu ada yang bisa diselesaikan saat ini, besok bulannya akan datang, atau juga persoalan yang tertunda. Betul. Hal yang wajar. Ya. Ya, jadi yang pertama itu. Yang kedua bahwa yang paling utama dalam kehidupan kita adalah seimbangkan kehidupan kita spiritualnya. Iya. Ingat kepada Allah Dengan segala sesuatu. Iya. Berikutnya ikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Betul. Kita moral budaya yang Betul. pada saat kita taat dan patuh itu Iya. kita akan terhindar dari berbagai macam hal. Iya. Terhindar dari apa? Kecanduan game. Terhindar dari kecanduan judi. Nah, terhindar dari gangguan jiwa yang Gangguan banyak. jiwa. Gitu. Siap. Alhamdulillah Pak Haji, hatur nuhun. Terima kasih sudah menyampaikan atau menyempatkan waktu saya di sini, dan alhamdulillah saya diterima sama Pak Haji. Segala disuguhan, apa nama, tenang, mantap. Alhamdulillah, cai, kopi. Mantap. Ini Pak Haji lah is the best, apa nama. Apalagi Pak Haji Mumu. Kita berbagi, mantap ya ini. kita berbagi kepada teman-teman ya Pak Haji, gimana sekarang yang udah disampaikan Pak Haji. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji, saya akan ke lapangan sama Pak. Nah Pak Haji, sekarang alhamdulillah berkeliling sama Pak Haji. Saya ingin tahu asal muasal ngebangun ponpes ini dari gerasi mobil yang luasnya cukup 2 mobil. Dan inilah gerasi yang sekarang nih. Inilah Pak Haji. Spektakuler Pak Haji, mantap. Sekarang udah berdiri, udah maksimal. Dari asalnya gerasi membangun ponpes dan untuk rehabilitas, dan akhirnya inilah yang Pak Haji sekarang. Mantap. Ayo kita jalan sampai jalan ya. Kita lihat ya lokasinya Ya, sampai jalan sebelah. aja ya. Jadi enak Pak Haji ya menghadapi ke gunung. Jadi suasana udara teh seger. Betul. Dan di sini belum ada pabrik Pak Haji. Pabrik ada sebetulnya. Makanya dulu itu berbeda dengan sekarang. Kondisi dulu itu di sini kan hutan pinus, dingin banget di sini. Oh, hutan pinus. Nah, sekarang udah jadi hutan ini, hutan Ini kopi. Pak Haji apa Nah, ini? Ini paun. Ini Pak Un. Ini pendidikan anak usia Iya. gini. Ya. Paun, dan ini pos kesehatannya yang sebelah ini. Ya. Ini pos kesehatan. Nah, Ini pos kesehatan. Ya, pos kesehatannya. Kalau ini warung ya. Poskesdes, pos kesehatan Desa. Jadi santri-santri yang sakit, yang fit badannya. Iya, di sini di bawah Ini ya. warung. Ini termasuk warung Pak Haji. Ini Koperasi? Iya. Ini SMP, berarti 3 ruangan ya. 7, 8, 9, 4 sama kantor. Nah, sama kantor 4. Iya. Jadi berikutnya ini lihat lagi itu salah satu ustad. Oh, assalamualaikum Pak Ustad. Ustad Opik ini ya. Masih muda Pak Ustadnya, ganteng. Oh, sok itu di kantornya. Konsumsi 3 lantai. Jadi membuat cakar ayam sudah dipersiapkan untuk 3 lantai. Kita baru siapkan. Yang ini untuk SMK. Nah, ini SMK. SMK ada 4 ruang kelas. Oh, ini SMK 4 ruang kelas. Oh, jadi ini gerbang ya? Ini gerbang. Pak Haji, ini berapa tahun sampai bisa gini Pak Haji? 2013. 2013. Sebenarnya ini sangat lambat kalau dibanding yang lain. Iya. Lambat. Tapi kan menurut Karena saya, pemiliknya sendiri gitu ya, ini artinya pemodalnya juga. tapi menurut saya cepat banget Pak Haji. Iya. Itu kebetulan anak juga sedang ada proses pembelajaran di dalam. Udah mulai belajar tatap muka. Ada daring. Daring. Ya. Oke, kita ini SMK ya, untuk Iya. ruang. Ada 4 ruang kelas SMK. Iya. Program studi informasi, makanya satu kelas itu hanya 30. Iya, tapi bagus satu kelas 30 jadi nggak terlalu ini Pak Haji. Ya. Oke, itu kalau sebelah sana itu Gunung Ciremai. Gunung Ciremai sebelah sana. Berarti sebelah sana itu ada Sukamantri, ada Panjalu, Iya, ada Kawali. Sebelah Cirebon, sana itu Desa Golat, Sukakerta. Ini itu Gunung Sawah Pak Haji. Gunung Sawah, cuma ada kabut jadi nggak kelihatan ya. Iya. SMP Nurul Firdaus Palupangan.
ini, Iya. yang ini itu adalah asrama putri. Asrama Putri yang ini. Nah, kebetulan ini habis panen kemarin, jadi pemandangannya kurang bagus ya. Iya, iya. Biasanya ini apa lah biasa ini kan musim kemarau sekarang. butuh proses. Ya. Musim kemarau. Oh, itu kolam Pak Haji ya. Ya. Itu mesin. Nah, Mesin. ini anak-anak. Kolam Ya. mesin. Sekarang anak-anak sepi karena apa? PPKM sekarang. Iya, PPKM. Jadi Oh, ini satu-satunya perpustakaan daring sekarang. SMK Nurul Firdaus. Yang atas itu gedung perpustakaan SMK. Yang bawah adalah Asrama Putra. Asrama Putra. Gitu. Nah, yang ini mesin. Ya. Tapi Pak Haji kasih luas ini punya Pak Haji. Sebagian. Bagian. Sebagian. Ya. Kita tinggal menunggu duitnya untuk membangun. Ya, amin, amin. Mohon doanya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Ya, ya. Nah, oke, nanti kita lihat lagi. Ada bangun lagi di belakang. Iya, iya. Bos, Ada panjang bangun. banget Pak Haji. Nah, ini kolam kecil. Nah, kolam kecil tapi ikannya ditanami habis lagi, ditanami habis lagi. Iya, iya. Habis oleh siapa? Paling juga anak-anak santri. Apa-apa kan ya apa-apa. Itu kan jadi pengalaman luar biasa. Iya. Nah, itu ikan. Iya. Iya. Ikannya ini banyak, tapi kan satu malam mungkin ada yang mancing lah apa ya. Kita nggak bisa ini. Dipersilakan aja. Terus sebelah sana tuh ikannya ada. Itu ada teratainya. Ini Pak Haji aku kelola lele Pak Haji. Nah, ini ruang asrama putri lagi. Oh, sama Putri. Saya suka teratai. Teratai ya. Jam malam ada teratai. Satu lagi teratainya Pak Haji yang putih. Belum ada nih. Belum ada. Nanti ke pagi undang. Siap. Saya lihat tuh di mana ya teratai putih yang ada. Nah, untuk pengembangan lahan nanti Iya. pengembangan itu bangunan ya untuk pembahasan masih Bang. Masih luas banget ya. Tinggal Yang ditempatkan berarti bangunan nambah yang lain sama Iya. tempat parkir Pak Haji ya. ya betul betul. Nah, jadi terkait dengan hal ini tentunya ya kita masih punya keterbatasan kemampuan. Iya. Karena apa? Ini bukan gabungan beberapa orang, tetapi hanya sendirian. Sendirian, Sendirian. dibangun sama sendiri gitu. Sekarang dari RA, PAUD, SMP, SMK, SMK ya. Ya. Itu apa gurunya berapa orang sama Pompes? RA itu ada 4 guru, Iya. PAUD 5 guru, Iya. SMP ada 13 guru, SMK ada 12 orang guru, Iya, untuk iya. pusat ada 8. Iya, iya. Terus Rehabilitasi mental ada sekitar 6. rehabilitasi. Berapa? Ada 6. 6. Ya, 6. Berarti Rehabmat itunya ada cewek juga ya? Ya, iya, 6. 6 itu untuk satu unit. Satu Untuk jadi unit. 12 Iya. lebih. 12. Sip. Mantap.